Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam Kak Fikri. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di ruangan ini yang insya Allah penuh berkah ya Kak Anang ya. Ya, betul. Nah, hari ini kita ada suatu pembicaraan ini spesial ya, karena hari ini adalah Hari Pahlawan. Wah, ini juga sudah menghadirkan Kak Anang, para pemirsa ya. Nah, Kak Anang ini merupakan Ketua Umum UKM Racana di IAINO Kebumen. Oke, mari kita tanya-tanya dulu. Nah, ini sebelum kita membahas lebih dalam, ini gimana kabarnya Kak Anang? Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat juga. Sebelum kita ke pahlawan, mungkin Racana IAINO Kebumen itu berdirinya sejak kapan sih? Untuk Racana sendiri itu sebenarnya bentuknya itu bukan lagi UKM, tetapi sekarang itu untuk Racana itu adalah UKK, yaitu unit kegiatan khusus. Kenapa unit kegiatan khusus? Karena kita itu basicnya pendidikan. Jadi di seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA sederajat itu untuk permukaan diwajibkan, baik kurikulum 13 maupun kurikulum 13 revisi. Kemudian untuk Racana kapan berdirinya? Kita berdiri 14 tahun yang lalu. Untuk Januari besok berarti kita 14 tahun yang lalu kita berdiri, tepatnya tanggal 14 Januari. Nah, alhamdulillah untuk besok Januari tanggal 14 kita akan berulang tahun yang ke 14 tahun. Wah, tepuk tangan dulu dong buat UKK sekarang ya, Ya, UKK Racana IAINO Kebumen. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini rencana untuk menyambut atau memperingati Hari Pahlawan untuk UKK Racana ini sendiri itu bagaimana ya? Untuk menyambut Hari Pahlawan tentunya untuk UKK Racana sendiri kita biasanya kita berkolaborasi dengan Warcap Kebumen. Jadi kita akan mengadakan satu kegiatan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada upacara Hari Pahlawan dan juga setelah itu kita akan mengadakan ziarah ke makam pahlawan yang ada di Kawadusan itu, Jalan Kawadusan, Jalan Tentara Pelajar itu. Oke, itu soal peran Racana untuk Hari Pahlawan itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Anang ini ya, Kak Anang. Untuk Hari Pahlawan, sebelum kita membahas lebih dalam tentang pahlawan, nah pahlawan itu sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan pahlawan? Yang dimaksud dengan pahlawan adalah menurut saya sendiri orang yang tahu itu benar dan terus membela itu dengan kebenaran. Artinya orang yang membela kebenaran dengan penuh gigih dan berani, itu adalah seorang pahlawan sejati. Pahlawan itu dapat diartikan secara umum atau khusus? Pahlawan sebenarnya bisa dikatakan sebagai pahlawan. Pahlawan itu ada dua, pahlawan khusus dan juga pahlawan umum. Pahlawan khusus itu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan titel sebagai pahlawan khusus. Contohnya pahlawan revolusi. Oh ya. Seperti yang kejadian G30 SPKI itu disebut pahlawan revolusi. Kemudian juga ada pahlawan kemerdekaan seperti yang kita kenal. Ada banyak sekali pahlawan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh seperti Cunyadin, Tengku Umar, kemudian beralih ke Pulau Jawa di Pangeran Diponegoro yang ada di Magelang, kemudian sampai ke Pulau Papua itu ada Pangeran Patimura yang berjuang membela kemerdekaan Indonesia yang ada di tanah Papua. Kemudian secara gambaran umum untuk pahlawan, siapapun bisa menjadi seorang pahlawan dengan bidangnya masing-masing. Setiap orang dan setiap bidang itu bisa menjadi seorang pahlawan. Misal pahlawan dalam bidang pendidikan, seorang guru membela kebenaran, itu bisa dikatakan seorang pahlawan, dan juga lain jenisnya. Nah, kalau misal aku ingin jadi pahlawan bisa nggak? Setiap orang itu bisa, setiap orang bisa jadi pahlawan. Ya. Tapi saya mungkin berjuang untuk pahlawan buat seseorang di sana mungkin. Itu beda lagi, itu beda lagi ya. Oke, ya, jangan membahas tentang itu dulu lah ya. Oke, kita ada satu pertanyaan lagi nih ya untuk Kak Anang. Sebenarnya itu Hari Pahlawan itu penting apa tidak sih untuk kita peringati sebagai warga negara Indonesia? Dalam tanda kutip, Hari Kemerdekaan sangat perlu diperingati. Terkhusus untuk kaum milenial, pemuda-pemuda seperti kita itu ya. Betul sekali ya.
Nah, bagaimana untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya Hari Pahlawan itu untuk diperingati? Bagaimana ya? Zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Apalagi kalau kita bicara zaman sekarang itu kan zamannya milenial ya. Iya. Semuanya serba digitalisasi dan semuanya serba media sosial. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai, ya bisa dibilang kita sebagai generasi milenial, ya kita bisa memanfaatkan canggihnya teknologi. Jadi kita buat mungkin seperti video atau foto-foto tentang perjuangan di hari kemerdekaan. Jadi untuk kaum milenial, kaum para muda sekarang itu bisa mengingat perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena menurut kita mengutip dari perkataan Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan kita. Itulah kutipan dari Bapak Soekarno kita. Oh iya, wah sangat berkesan sekali. Ini untuk pembahasan tentang Hari Pahlawan ini sangat menarik sekali kita bahas ya. Nah, apalagi dulu-dulu mungkin pahlawan kita yang berjuang kemerdekaan Indonesia, perang dengan penjajah Belanda ya gitu ya. Nah, kalau misal Kak Anang ini kalau misal sekarang dibalikan ke zaman dahulu, ada sebuah penjajahan. Nah, apa yang dilakukan Kak Anang? Saya akan melakukan sama seperti orang-orang zaman dahulu. Kita ikut berperang, kita angkat senjata. Wah, kita itu bisa dibilang jihad ya. Wah, ya, jihad bisa dibilang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan nanti juga jangan khawatir ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Wah, ini netizen juga sudah bertanya ini mulai. Wah, ini penontonnya sangat banyak sekali ini Kak Anang ya. Makanya jangan grogi. Oke, ada satu buah pertanyaan lagi ini. Mungkin dari konteks pahlawan itu, orang tua itu juga seorang pahlawan bagi kita mungkin ya. Itu sangat benar, tidak mungkin lagi. Nah, untuk pahlawan itu sendiri dan mana yang lebih disebut pahlawan antara guru dengan orang tua. Nah, kan guru itu mengajari kita dari bangku sekolah mungkin ya, pengertian guru itu dari bangku sekolah hingga mungkin dari kuliah. Nah, orang tua mendidik kita itu bahkan dari lahir, dari kecil sampai mungkin orang tua itu tidak ada. Nah, itu manakah yang lebih penting kira-kira menurut Kak Anang ini? Yang lebih disebut pahlawan maksudnya? Semuanya bisa disebut pahlawan. Tapi mana yang lebih penting? Orang tua. Orang tua ya. Karena orang tua yang sudah mendidik kita, yaitu sebagai sekolah kita dari kecil. Ilmu yang beliau orang tua sampaikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, saya yakin dan saya jamin sampai kita tua pasti akan selalu ingat. Saya yakin karena hubungan emosional antara orang tua dan juga pada anak itu pasti sangat erat sekali. Jadi apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak pasti akan selalu diingat sampai kapanpun. Saya jamin itu. Wah. Orang tua jadi yang utama itu ya. Tapi orang tua juga tidak sepenuhnya mendidik anaknya dari rumah terus. Terus itu pengalamannya juga kurang kalau misal di rumah terus. Iya, ya sekali-kali lah kita cari guru di luar ya. Iya. menambah wawasan. Nah, untuk masa pandemi seperti saat ini itu ya. Nah, apakah ketika kita rebahan melulu, nah ini buat kaum milenial ini ya, buat warga-warga netizen itu yang mungkin di rumah Hari Pahlawan, wah lumayan ini cuti di rumah, lebih baik tidur. Nah, itu apa layak disebut sebagai pahlawan? Layak apa tidak kira-kira? Nah, kalau misalkan dibilang seorang pahlawan itu kurang benar ya. Memang pemerintah itu menginstruksikan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk di rumah saja, tetapi bukan untuk rebahan. Nah, katanya ini ada, saya pernah dengar dari sebuah media ya, tapi medianya saya agak lupa. Nah, katanya ini lagi situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, maka kita berjuang cukup di rumah saja. Nah, berjuang di rumah saja itu kan mungkin bisa jadi kalau di rumah sudah
bau-bau bantal, bau-bau kasur. Nah itu kan rasanya ingin tidur, godaannya sangat berat itu seperti itu. Nah apakah itu kita masih tetap dilayak sebagai pejuang atau pahlawan seperti itu ketika di rumah saja, mungkin berjuangnya di rumah gitu. Secara tidak langsung bisa dikatakan seperti itu. Tapi jangan selalu mengatakan itu sebagai pahlawan, itu bukan. Ya di rumah saja boleh, itu malah bagus, tetapi di rumah saja kita itu juga harus produktif. Misal kita di rumah itu kita bisa membuat sesuatu hal yang kreatif, misal kita membuat kerajinan tangan, atau kita membantu orang tua, ataupun kita bisa seperti di Kebumen. Kemarin saya mendengar dan juga membaca di media sosial, orang Kebumen yang bekerja di ibu kota, pada masa pandemi dia itu di PHK. Setelah pulang, beliau itu di rumah, dia itu berpikir apa yang harus bisa saya lakukan di masa pandemi ini. Untuk mencari kerja pun susah. Nah, beliau itu mencoba berjualan somai. Dan alhamdulillah berkat kerja keras dan gigih beliau, sampai sekarang beliau itu sukses berjualan somai. Untuk penghasilannya setiap hari itu kurang lebih hampir sama dengan gaji yang ada di ibu kota, hampir sama. Dan sekarang sudah membuka cabang di berbagai kecamatan di Kebumen berkat beliau, bahwasanya konteks di rumah saja, rebahan saja itu kurang pas ya. Harus lebih produktif lagi. Apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Oke, nah ini sangat penting sekali pelajaran ya, sangat penting sekali buat kaum milenial, kaum pemuda-pemuda seperti kita. Pemuda itu adalah penerus bangsa, maka kita juga harus selalu berjuang gitu ya, berjuang di jalan yang benar gitu ya. Jangan berjuang di hatinya orang lain. Wah itu jadi repot. Oke, ini juga agak serak ini enggak. Oke, ini juga ada pertanyaan dari netizen. Wah, ini sudah ada yang bertanya dari netizen yang terhormat kayak gitu ya. Wahai netizen. Oke. Ada satu buah pertanyaan dari netizen. Bentar, tak buka dulu. Ini ada pertanyaan. Ini berapa ini? Oke. Bentar. Ada dari ini yang ini. Dari Ahmad Kuncoro ini, Ahmad Kuncoro. Bagaimana tanggapan Kak Anang ini terhadap para pemuda saat ini yang tidak mengenal nama-nama pahlawan nasional dan sejarahnya negara itu merdeka? Nah, itu bagaimana tanggapan Kak Anang sebagai pemuda tidak mengetahui tentang nama-nama pahlawan, mungkin dengan sejarah kemerdekaan dari masa penjajahan, terus masa untuk memerdekakan negara Indonesia itu sendiri. Itu tanggapan Kak Anang itu bagaimana? Untuk tanggapan saya sendiri, jangan menyalahkan sepenuhnya kepada generasi milenial yang tidak mengetahui nama-nama atau mengenal pahlawan dan juga sejarah kemerdekaan. Jangan menyalahkan sepenuhnya, karena kita bukan hakim untuk mereka. Nah, PR-nya kita adalah membimbing mereka, menggandeng mereka agar mereka pun mengetahui nama-nama atau mengenal nama-nama pahlawan yang dahulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari awal sampai akhir, berikut juga dengan sejarahnya. Karena kalau kita menghakimi mereka, wah kamu salah, kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus tahu, itu malah yang mengakibatkan mereka itu tambah down dan juga mereka itu tambah brutal. Jadi mereka ditakutkan kembali ke jalan mereka yang salah seperti apa gitu. Maka PR kita di sini adalah bagaimana caranya kita membimbing mereka, kemudian kita juga menggandeng mereka untuk mengenal pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu dan juga untuk sejarah kemerdekaan Indonesia seperti itu. Oke. Nah, membimbingnya dengan cara apa? Misal mau dibimbing seorang pemuda itu, mau dibimbing
lah saya mending main game aja lah, lebih asik ya gitu. Nah itu harus dibagaimanakan. Mungkin kalau sudah dibimbing dengan cara yang halus, mereka tidak mau, terus akhirnya lah saya bodo amat gitu, saya main game aja lah, main game itu lebih seru, lebih asik. Nah itu bagaimana tanggapannya? Itu sangat milenial sekali ya. Wah, iya sangat milenial sekali ya. Bagaimana caranya kita sesuaikan dengan karakter mereka. Misal karakter gamer yang suka gamer, ya kita masuki di celah-celah mereka. Misal mereka suka gamer, ya kita masuki dengan cara kita. Misal mereka suka gamer, nah kita sisipkan di situ nanti kita membuat suatu pertandingan game. Nah yang di situ nanti itu game yang awal itu bagaimana mengenal nama-nama pahlawan dan juga sejarahnya. Nah setelah itu kita buat permainan game online itu. Nah secara tidak langsung mereka itu akan belajar terlebih dahulu tentang mengenal nama-nama pahlawan dan juga sejarah kemerdekaan. Kemudian yang sukanya kaum milenial sekarang, yang media sosial mungkin, yang suka bermedia sosial hanya suka membaca gosip-gosip yang nggak perlu dibaca. Nah kita sisipkan di situ, kita membuat suatu konten atau kita membuat suatu foto-foto yang di situ itu memuat tentang pahlawan kita dan juga sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita muat di situ. Nah terus kita sisipkan di media sosial itu biar mereka pun secara tidak langsung membaca. Nah kita buat konten tersebut pun harus menarik, jangan cuma seperti itu terus. Nah kan kalau zaman sekarang kan ya dari awal saya sudah bilang kan yang tadi zamannya virtual, zamannya media sosial. Nah kita buat sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Nah seperti itu. Iya. Nah, wah jawabannya cukup memuaskan. Nah untuk mungkin ya itu jawabannya ya dari Ahmad Kuncoro ini. Oke. Dan selanjutnya ada lagi ini dari M. Yasin Yusuf dari Prodi PAI. Wah ini Ahmad Kuncoro tadi juga prodinya PAI ini ya. Oke. Ada pertanyaan ini buat Kak Anang ini khususnya. Wah ini ngefans sekali katanya. Ngefans sekali ya. Siapakah siapa pahlawan favorit Kak Anang? Wah siapa ini? Pertanyaannya waduh. Mungkin favoritnya Kak Anang itu lebih condong ke pahlawan nasional itu siapa? Jangan pahlawan yang lainnya. Berarti ke pahlawan nasional ini? Iya, yang pahlawan nasional khususnya. Kan sekarang sedang memperingati Hari Pahlawan Nasional di Indonesia. Maka ada pahlawan favorit. Nah, sebenarnya kalau pahlawan nasional yang favorit itu banyak. Semuanya mungkin terfavorit, favorit semuanya. Tapi yang paling favorit itu adalah Insinyur Soekarno. Kenapa Insinyur Soekarno? Kalau misalkan tidak ada Insinyur Soekarno, mungkin negara kita belum merdeka. Karena zaman dahulu pun Insinyur Soekarno mau kemerdekaan, mau membaca teks proklamasi, beliau itu menunggu Muhammad Hatta datang. Kalau misalkan Muhammad Hatta tidak datang pun tidak terjadi proklamasi. Makanya kebijakan beliau, bijaksananya beliau itu menunggu seorang pendamping untuk membacakan teks proklamasi itu. Oke, seperti itu saja ya. Oke, terima kasih ini atas waktunya. Mungkin wah ini sudah selesai ini. Waktunya nggak terasa ini Kak Anang ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ya ala kadarnya ya. Sekedar memperingati Hari Pahlawan Nasional ya, karena kalau kita tidur terus juga wah rasanya juga nggak sehat gitu ya. Yang makanya kita produktif, kita tetap semangat lah ya, tetap semangat untuk menggapai sebuah cita-cita dan semoga Kak Anang menjadi sukses selalu lah ya. Amin juga selalu sukses buat Kak Fikri ya. Oke, terima kasih. Ini sebutannya Kak Anang karena Kak Anang ini ketua Racana di IAIN Kebun. Alhamdulillah, semoga dengan jabatannya sekarang menjadikan sebuah Racana itu menjadi maju lagi. Amin ya Allah. Amin. Oke.
Gitu saja ya Kak Anang ya. Siap. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu, dan mungkin ada teman-teman yang mau komen-komen, yang mau bertanya lagi, silahkan komen di bawah ini. Oke, see you next time. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fikri. Oke.